Maka 100 tahun ulang tahun daripada Sumpah Pemuda, cita-cita tanah air dan desa menjadi kota-kota yang berperadaban. Indonesia terbilang dan unggul. Dengan bahasa Indonesia menjadi bahasa pergaulan bangsa dan persatuan. Terciptalah persatuan Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saudara-saudara, hari ini tanggal 28 bulan 10 tahun 2022. Hampir 1 abad yang lalu kita mencatat, atau sejarah Indonesia mencatat, terjadilah proklamasi pertama. Proklamasi berdirinya negara Indonesia yang dikenal dengan Sumpah Pemuda, menyatakan satu tanah air Indonesia, satu bangsa Indonesia, satu bahasa Indonesia. Mengapa Sumpah Pemuda ini dinyatakan sebagai kenyataan berdirinya negara Indonesia? Sekalipun pada masa-masa sebelumnya telah berdiri, ada tahun 26 Partai Nasional Indonesia, ada Partai Komunis Indonesia, itu tahun 26. Yang menamakan Indonesia sudah ada, tapi belum ada satu proklamasi menyatakan tanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Maka sekalipun pernah disebut Indonesia pada tahun sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, pernyataan satu tanah air Indonesia, satu bangsa Indonesia, satu bahasa Indonesia, itu tercatat dalam sejarah 2810 tahun 28. Saudara-saudara, mengapa leluhur kita mengatakan tanah air? Tidak bangsa, tidak negara, tapi tanah air. Leluhur kita memahami benar kitab suci, entah itu kitab suci Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, atau Quran. Perjanjian Lama mengatakan Ruah Elohim Merachefet Alpeni Hamayin, Roh Ilahi
bersemayam di atas air. Wa ha'arit hayita tohu wawohu. Dan bumi atau tanah ketika itu masih amburadul. Kemudian disempurnakan oleh wahyu ilahi, sabda Rasulullah di dalam Al-Quran, menyangkut manusia dan tempat tinggalnya dan rezekinya. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri. Ketika perjanjian modern yang diawali yang dicetuskan oleh Muhammad Rasulullah ini menyatakan karomna bani Adam, seluruh umat manusia dimuliakan, kami muliakan. Kami ini bisa Rasulullah memuliakan atau yang atas memuliakan. Hamalnahum fil barri wal bahri. Kami angkat, kami letakkan mereka di darat dan di laut. Maka leluhur kita menyatakan tempat tinggal untuk mengatakan dia seorang bangsa itu di satu tempat tanah air. Maka leluhur kita mengatakan bukan negara, tapi tanah air. Indonesia tanah airku, bukan negaraku, tapi tanah airku. Kalau negara itu secara politis, tapi tanah air adalah hakikat yang harus dipertahankan. Nah ini ruhnya. Mengapa leluhur kita mengatakan negara itu bukan negara tapi tanah air yang diikat menjadi satu ikatan Indonesia. Jadi diawali daripada Indonesia, tanah air, bangsanya Indonesia, bahasanya Indonesia. Saudara-saudara, bahasa Indonesia ini adalah bahasanya bangsa yang mengikat dalam tanah air yang satu itu. Tidak pernah mengatakan mayoritas harus menguasai bahasanya. Ketika itu mayoritas bangsa ini adalah berbahasa Jawa dalam hubungan kekeluargaannya. Karena orang Jawa ketika itu mayoritas. Bahkan sampai sekarang mayoritas. Tapi mereka tidak mengatakan berbahasa satu bahasa Jawa karena mayoritas. Bukan. Tapi bahasa Indonesia. Juga tidak mengatakan berbahasa satu bahasa Melayu. Tidak. Walaupun sumber bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Maka tatkala itu dikumandangkan, semua menyambut. Saudara-saudara, belakangan ini ada orang yang menyesali banyak bahasa daerah yang tidak tampil. Mengapa harus menyesal? Kita sudah punya bahasa persatuan bahasa Indonesia. Mengapa tidak digunakan? Salahnya sendiri. Ya mestinya digunakan hari-hari dalam arti pergaulan kekeluargaan sehingga menjadi bahasa ibu. Tapi bahasa persatuan tidak boleh dikalahkan Indonesia ini. Bahasa Jawa tidak boleh mengalahkan bahasa Indonesia, bahasa Sunda tidak boleh mengalahkan bahasa Indonesia. Dan jangan pernah menyesali bahasa Indonesia ini menguasai bangsa Indonesia. Harus disyukuri. Karena itu bahasa persatuan. Saudara-saudara, kalau kita masuk ke daerah timur Indonesia, wilayah timur Indonesia,
Mereka menggunakan bahasa Indonesia yang sangat fasih. Kefasihannya kalah orang-orang yang tinggal di Pulau Jawa ini. Orang-orang Irian itu bahasa Indonesia lebih bagus daripada orang-orang Jawa yang tinggal di kampung-kampung atau orang-orang Sunda yang tinggal di kampung-kampung. Orang Irian jauh lebih bagus. Mereka menggunakan bahasa persatuan. Sekalipun hari ini masih harus dipersatukan terus. Bangsa Indonesia. Sekarang dengan perkembangan hari ini, hampir-hampir yang mengedepan adalah daerah. Karena ada otonomi. Sehingga Indonesia itu menjadi di bawah daerah. Saudara-saudara, ada lagi yang perlu ditelaah. Mengapa orang Indonesia atau nenek moyang kita, leluhur kita yang mendirikan Indonesia ini, pusat pemerintahan disebut ibu kota? Kalau di Malaysia yang menggunakan bahasa Melayu itu ibu negara. Ibu kota itu ibu negara. Indonesia ibu kota. Apa ini? Mari kita telisik. Mengapa menamakan ibu kota? Leluhur kita mengharapkan seluruh Nusantara, seluruh tanah air ini menjadi bangsa yang berperadaban kota. Apa itu peradaban kota? Manusianya terdidik. Penghuni-penghuninya terdidik baik. Manusianya, penghuni-penghuninya berdisiplin tinggi. Penghuninya beretos kerja yang baik. Penghuninya mempunyai budaya yang baik, berperadaban, berbuat berdasarkan program. Minimal itu peradaban kota. Itu diharapkan sehingga pusat pemerintahan Indonesia ada dinamakan ibu kota. Dari mana ini? Ternyata bapak leluhur kita dalam mendirikan Indonesia ini, mencita-citakan Indonesia ini, mentelaah sejarah. Muhammad Rasulullah masuk ke Yasrib, tidak mempertahankan Yasrib. Desa-desa Yasrib dan lain-lain dirubah menjadi Madinah, kota. Dan Madinah Al-Munawwarah sebagai ibu kota negara wilayah daripada apa yang dikuasai oleh Nabi Muhammad dan lain-lainnya dan sahabat-sahabatnya. Sepertinya di sini yang diambil. Sehingga kota Madinah, kota. Maka leluhur kita, pusat kekuasaan Indonesia tempatnya di ibu kota. Jadi ibu kota itu lebih daripada kota. Peradabannya luhur, manusianya berdisiplin, akhlaknya tinggi, mengenal bangsa-bangsa lain dengan baik. Karena apa? Ibu kota. Nah, sekarang apa yang terjadi? Kota itu seakan-akan hanya tempat-tempat yang menguasai desa.
andainya merujuk kepada filosofi tanah air dan ibu kota, maka pemerintahan Indonesia ini mesti dipusatkan kepada tempat yang belum menjadi kota. Tempat yang belum menjadi kota itu dinamakan desa. Ketahuilah, mengapa desa itu sudah dikhayalkan menjadi kota? Desa adalah tempat yang paling berperadaban pertama kali di tanah air Indonesia. Apa peradabannya? Tidak pernah dipimpin oleh orang atau raja, tapi kepala desa itu dipilih sejak zaman Belanda dulu. Peradabannya tinggi. Sebelum Indonesia mengenal demokrasi, orang kota yang tinggal di desa itu sudah mengenal demokrasi. Kepala desa dipilih, pilihan langsung karena jumlah penduduknya bisa dihitung. Makanya ciri demokrasi yang telah berjalan katanya di desa itu disipati menjadi ciri kota. Maka ibu kotanya Jakarta, kemudian pindah ke Yogyakarta, pindah lagi ke Jakarta. Jadi saudara-saudara, makna ini harus dikembalikan. Indonesia kalau ingin menjadi bangsa yang unggul dan terbilang, pembangunan adalah di desa. Sekarang ada bahasa urbanisasi, menurut yang kita pelajari dalam ilmu sosiologi, adalah orang desa yang masuk kota. Sehingga di dalam kota tidak mengenal peradaban kota. Nah, sesungguhnya urbanisasi yang hakiki adalah desa itu diciptakan sebagai kota, baik fisiknya maupun peradabannya. Maka desa agar menjadi kota, awali dengan pusat pendidikan, diterjemahkan di desa. Desa dalam pembangunan Indonesia itu diciptakan tempat pendidikan berasrama. Bayangkan kalau 83.000 desa itu semua penduduk yang bersekolah wajib belajar, katakan 12 tahun, itu diasramakan. 83.000 desa. Maka satu di antaranya matlamat pendidikan tercapai. Yang kedua, kenakalan remaja tidak nampak, terbendung. Apa itu namanya? Gangguan lalu lintas selama 10 bulan minim. Mengapa? Karena yang meramaikan jalan raya adalah pelajar yang pergi dan pulang dari sekolah. Kalau sudah berasrama, tetap di asrama, tinggal di asrama, maka 10 bulan jalan raya menjadi dilewati oleh orang-orang yang sedang kerja. Yang kedua, pusat kesehatan rakyat ada di desa. Maka sehat, cerdas. Pembangunan tentunya diselaraskan dengan bagaimana kota. Tidak boleh ada jalan lorong sempit, orang menghantarkan keranda jenazah itu tidak bisa lewat, harus miring karena sempit. Itu namanya tidak berkemanusiaan. Maka jalan minimal di desa itu 6 meter.
di jalan luar desa 8 meter. Siapa yang membangun di desa itu? Orang kampung itu. Dengan bimbingan tentunya Kementerian PU. Maka rakyat tidak akan pergi dari desa. Mereka akan pulang. Yang mengelana kemana-mana, pulang ke desanya masing-masing. Membangun perumahan, membangun jalan raya, membangun bangunan sekolah. Dikerjakan oleh rakyat desa itu. Rakyat mendapatkan penghasilan. Tidak usah rakyat itu diberi bantuan tunai langsung, tapi diberi pekerjaan yang laten, yang tidak pernah berhenti. Saudara-saudara, semua diatur di desa. Maka ke depan struktur pemerintahan itu harus dipersingkat. Seperti halnya idariyatullah, yudabbirul amra minas sama ilal ardi summa ya'ruju ilaiha. Sekarang ini terlalu panjang. Pemerintah pusat, pemerintah wilayah, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, desa. Ke depan Indonesia pusat, gubernuran atau provinsi, desa. Kabupaten semua menjadi provinsi. Kota provinsi hari ini menjadi pembantu pemerintah pusat. Itu akan lebih singkat, lebih cepat, lebih sampai kepada sasaran, dan meminimalkan korupsi. Sampai kapanpun korupsi itu ada, tapi ini diminimalkan. Maka peradaban itu dalam tempo 10 tahun, ya minimal 5 tahun, itu sudah mulai terasa. Maka 100 tahun ulang tahun daripada Sumpah Pemuda, cita-cita tanah air dan desa menjadi kota-kota yang berperadaban. Indonesia terbilang dan unggul. Dengan bahasa Indonesia menjadi bahasa pergaulan bangsa dan persatuan. Terciptalah persatuan Indonesia. Wallahu alam bissawab. Hadza wallahu yar'ana wa yakfaduna. Walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka.